Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan coba mengangkat tema kali ini dengan judul Dahak pun dapat jadi penyakitmu. Karena kanal ini dibuat untuk edukasi, pengobatan klasik atau tradisional. Untuk itu, sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini pada yang lain. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa betul dahak yang kita ketahui sehari-hari yang bisa keluar dari hidung, bisa keluar dari mulut, yang berbentuk cairan encer, kental, bahkan berbusa, itu dapat menyebabkan menjadi sebuah penyakit? Baik, kita coba telusuri dengan teori klasik. Dahak cairan yang tertahan dan statis darah merupakan zat-zat kelainan atau patologis yang dihasilkan oleh gangguan metabolisme air di dalam tubuh kita. Dia dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada tubuh manusia dan mengakibatkan timbulnya penyakit atau sindrom baru. Sehingga mereka juga dianggap sebagai faktor patogenik atau faktor penyebab penyakit. Secara umum, bagian yang kental disebut dahak, sedangkan bagian yang encer disebut cairan yang tertahan. Dahak dapat dibagi menjadi dahak berwujud dan dahak tidak berwujud. Dahak berwujud mengacu pada dahak yang terlihat dan dikeluarkan. Seperti dahak berbusa pada penyakit paru kronis. Sementara dahak yang tidak berwujud berarti dahak yang tak terlihat, yang tertahan di dalam organ dalam atau meridian dengan manifestasi patologis tertentu seperti pembengkakan yang menyebar di bagian luar tubuh pada pasien yang berbentuk benjolan dan lain-lain. Gejala atau tanda-tanda khusus ini dapat mengindikasikan penyakit atau sindrom tertentu. Cairan yang tertahan dapat tertinggal di paru-paru, lambung, kantung kemih, ataupun kulit dan otot. Dalam sinusoid, cairan yang tertahan di bawah kosta disebut cairan yang menggantung. Dahak dan cairan yang tertahan seringkali disebabkan oleh kontraksi eksternal dari 6 faktor iklim yang tidak normal. Perubahan yang tidak normal dari 7 emosi, ketidakteraturan pola makan, disfungsi paru-paru, limpa, ginjal, dan sancau, dan gangguan metabolisme air, dan lain-lain. Paru-paru bertugas menyebarkan dan menurunkan serta mengatur saluran air dan mendistribusikan cairan ke seluruh tubuh. Limpa bertugas mengangkut dan mengubah air dan cairan. Ginjal, dia bertugas mengukus dan mengubah air dan cairan. Sancau, dia berfungsi sebagai saluran air dan cairan. Kantung kemih, dia bertugas menyimpan dan mengeluarkan urin. Jadi, jika organ-organ yang disebutkan tadi berfungsi secara tidak normal, maka akan ada produksi dahak dan cairan yang tertahan, yang dapat memicu penyakit atau sindrom lainnya. Karakteristik patologi dahak dan cairan yang tertahan, dahak dan cairan yang tertahan dapat menyebabkan berbagai macam manifestasi klinis atau gejala karena perbedaan lokasinya. Keduanya seringkali menghambat naik dan turunnya energi, menghambat sirkulasi energi dan darah, serta mempengaruhi fungsi organ dalam. Dahak biasanya mengakibatkan batuk, asma, dengan pengeluaran dahak jika tertahan di paru-paru. Jika dahak mandek di jantung, maka akan ada penyumbatan darah di jantung, dada terasa tertekan,
palpitasi atau berdebar-debar, dan nyeri wilayah dada. Jika dia mengganggu jantung, maka akan mempengaruhi tingkat kesadaran dan demensia. Orang juga seperti kelihatan berpikir bingung, mania, dan lain-lain. Jika dahak tertahan di perut, maka akan terasa mual, muntah, dan perut terasa begah atau penuh. Jika dahak tak berkumpul di tenggorokan, maka akan dirasakan adanya sensasi tersumbat di tenggorokan. Jika dahak menyumbat di bagian atas atau di bagian kepala, maka akan ada pusing, bahkan vertigo. Jika dahak tertahan di meridian, tendon, dan tulang, maka akan ada berbentuk skrofula atau benjolan nodul di permukaan kulit, mati rasa pada anggota badan, atau bahkan kelumpuhan. Dan muncul benjol-benjolan di wilayah punggung dengan nanah. Sementara itu, jika tertahan di dada dan diafragma, maka ada rasa sesak, batuk, dyspnea, dan ketidakmampuan untuk berbaring datar. Bahkan ada pembengkakan. Jika tertahan di usus, akan terdengar suara gemercik seperti air di wilayah perut. Jika cairan tersebut tertahan di kulit, maka akan ada pembengkakan atau odem dan nyeri atau rasa berat pada tubuh. Demikianlah tema ini dapat kita bahas. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.